Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermawati atau nama pena yaitu pena ungu dengan NIM 29021500034. Teman-teman, di sini saya akan membahas mata kuliah PPKN dengan pembahasan hak dan kewajiban warga negara. Teman-teman, apakah teman-teman mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara? Apa yang dimaksud dengan hak? Menurut sumber dari kompas.com, setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Berbagai ilmu mengartikan hak sebagai sesuatu yang dimiliki manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Teman-teman, kemudian, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut sumber Jakarta, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan sebuah keharusan. Lalu, apa sih warga negara? Dengan kata lain, warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, serta memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Selain itu, warga negara merupakan semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Apakah teman-teman sudah tahu? Kemudian, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selain memuat aturan dalam bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara hingga ke tingkat individu. Semua itu mengikat dan tercantum dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang 1945. Menurut Prof. Dr. Noto Nagoro menyebutkan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 25 hingga 35 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi apa saja? 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, menurut pasal 27 ayat 2. Kemudian 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dijelaskan dalam pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dijelaskan dalam pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup, yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Dijelaskan dalam pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dijelaskan dalam pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dijelaskan dalam pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dijelaskan dalam pasal 28I ayat 1.
Jika tadi sudah membahas tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di sini ada kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dijelaskan dalam pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian yang keempat ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dijelaskan dalam pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Teman-teman, apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Kemudian di sini ada hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Sebelumnya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Karena itu, Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Tiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang melekat dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban warga negara meliputi 1. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian, hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian, hak dan kewajiban menghormati dan bekerja sama dengan antar umat beragama. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dan kewajiban warga negaranya yaitu hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan keseharian. Kemudian, hak dan kewajiban untuk mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia, sikap tenggang rasa dan tepo selera, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Kemudian, sila ketiga, persatuan Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara meliputi hak ikut serta dalam pembelaan negara, hak hidup dan bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, hak dan kewajiban bekerja sama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak dan kewajiban warga negara meliputi 1. Hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Kemudian, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara meliputi hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Kemudian, hak setiap warga negara memiliki hak milik serta kewajiban menggunakan hak miliknya sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Kemudian, di sini ada contoh hak warga negara di bidang politik. Mengetahui hak sebagai warga negara sebenarnya merupakan hal penting bagi setiap masyarakat.
dalam hal ini untuk menghindari terjadinya sebuah salah paham ataupun keliruan ketika hidup bermasyarakat. Pengertiannya adalah penduduk semua negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran dan sebagainya. Contoh hak bidang politik. 1. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Maksudnya adalah sebagai sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang wajib dalam menentukan pemimpin di suatu daerah. Warga negara memiliki peran sebagai pemilih dan penentu dari hasil yang akan keluar nantinya. Warga negara juga memiliki kewajiban dalam pemilihan umum di dalam suatu daerah. Kemudian, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Maksudnya, kritikan ataupun saran merupakan hal yang wajar di dalam negara demokratis. Itulah 2 contoh hak warga negara di bidang politik yang mudah kita kenali. Teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.